Anda masih di Apa Kabar Indonesia Siang, kembali kami hadirkan dialog ini bersama dengan Pak Rosidi dan juga Pak Hermawan. Saya mau kembali ke Pak Rosidi terlebih dahulu. Pak Rosidi masih bersama kami, Pak? Ya, masih, Pak. Oke, Pak Rosidi mungkin singkat saja, sistem pengawasan kesehatan pasca kepulangan para jemaah haji dan juga keluarganya karena ada karantina 14 hari ini jika diperlukan seperti apa, Pak? Ya, biasanya kalau kita ini kan dalam hal pengawasan ya, pengawasan kekarantinaan. Biasanya pelaku perjalanan luar negeri datang, kemudian kalau seandainya memang dia melewati biasa screening tuh ya, screening setiap hari kita lakukan itu, tidak hanya sekarang ya, walaupun misalnya COVID-nya meningkat gitu ya, kita setiap hari lakukan itu. Terutama di daerah negara-negara yang kemarin ya katanya Singapura COVID-nya meningkat ya kita tetap lakukan itu kan apalagi kan jemaah haji ya karena memang dari pelaku perjalanan luar negeri dari Arab Saudi kita screening dari suhu tubuh ya kita lihat kalau seandainya apa uh, suhu tubuhnya di atas 38,5 derajat gitu ya itu akan kita curigai ya artinya kita lihat banget gitu ya kemudian kita lihat secara visual apakah ada tanda-tanda gejala. Nah biasanya kalau yang suhu tubuh itu kan biasanya sebagai ciri khas dari penyakit infeksi ya. Kemudian kita lihat apakah dia kerongkongannya kering, kemudian dia batuk, flu, apa bersin gitu ya. Kemudian kalau seandainya dia memang menunjukkan gejala yang berat, biasanya kita lakukan pengambilan apa namanya swab ya. Apalagi kalau COVID itu kita lakukan tes swab antigen. Nah, kalau hasilnya negatif gitu ya, tapi memang gejalanya berat kan biasanya kita kita ambil ya sampel untuk kita periksa PCR-nya. Tapi kalau seandainya memang gejalanya tidak menunjukkan gejala yang berat, tinggal kita kasih tahu, artinya kita edukasi, kemudian kita lakukan pencegahan. Atau kalau seandainya memang dia positif antigennya gitu ya, kemudian kita bisa merujuk atau kalau jemaah hajinya khusus tuh jemaah haji biasanya kita lakukan notifikasi kepada Pemda ke dinas kesehatan kota kabupaten bahwasanya ada yang bergejala seperti ini agar ada pengawasan. Nah biasanya ini biasa kita lakukan setiap tahun ya khususnya pada jemaah haji. Biasanya kita punya kartu kewaspadaan jemaah haji KKJH namanya. Itu 14 hari setelah dia pulang gitu ya itu masih dalam pengawasan. Nah kalau seandainya dia mengalami batuk ya pilek ya kemudian dia demam kemudian kerongkongannya kering kemudian dia merasa tidak enak badan dia bisa ke rumah sakit ke puskesmas terdekat itu masih dalam pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan kita tetap apalagi yang masa sekarang ya seperti yang dijelaskan oleh Pak Iman tadi bahwasanya suhu dari Arab Saudi itu kan beda ya. Jadi memang itu akan memicu faktor kelelahan dan gangguan-gangguan pernapasan juga sehingga itu menjadi salah satu faktor utama kita bagaimana kita memberikan ya semacam pemberitahuan kepada Dinas Kesehatan Kota Kabupaten yang jemaah haji berasal itu untuk selalu mengawasi gitu ya, mengawasi kemudian juga bagaimana jemaah haji sendiri ya mandiri untuk bisa berobat atau memeriksakan dirinya ke puskesmas gitu deh. Oke, Pak Rosidi kita juga akan kembali ke Pak Hermawan. Ini terakhir Pak Hermawan, dengan adanya kasus 11 jamaah ini, bagaimana Anda melihat urgensi untuk tetap waspada dengan adanya COVID yang muncul kembali ini, Pak? Ya, kewaspadaan itu sangat penting ya, terutama untuk perjalanan jemaah haji kita. Nah, secara umum, Mbak Nadila, kita ini di tengah penyebaran anak cucu dari varian Omikron, yaitu varian Nimbus ya, terutama 1.8.1. Dan ini cukup cepat penularannya. Hanya saja varian-varian ini tidak memiliki kemampuan untuk memperberat resiko dan juga pemberatan penyakit terkecuali pada orang-orang dengan kelainan seperti autoimun atau penyakit imunitas lain seperti lupus dan seterusnya, atau orang dengan komorbid. Orang-orang dengan kasus penyakit komorbid, misalnya jantung, riwayat stroke, cancer, paru, dan lainnya memang akan mudah terpapar oleh virus apapun, tidak hanya COVID karena dari rumpun corona ini, tetapi memang perlunya menjaga vitalitas, imunitas, dan juga istirahat itu sangat penting terutama buat jamaah kita yang baru pulang. Dan secara umum saya menganjurkan agar jamaah haji yang terutama dari perjalanan Arab Saudi ke Indonesia
agar sejak dari mau pemberangkatan itu menggunakan masker. Nah, ini untuk meminimalisir resiko di saat sering berpapasan dengan jamaah lain dan bahkan juga penyesuaian suhu tadi, agar juga tidak ada penularan. Karena hampir banyak yang memiliki gejala influenza-like illness ya, yang tadi ciri-cirinya seperti batuk, pilek, demam, dan juga kelelahan. Nah, hal-hal ini tentu saja kita perlu pantau bagi pemerintah, walaupun ini diperiksa secara penuh, tetapi tidak perlu kita khawatir berlebihan. Yang paling penting dipantau dan juga dipastikan hasil swabnya apakah positif atau negatif. Tetapi secara umum, mudah-mudahan jamaah haji kita pulang dalam keadaan baik, sehat, selamat, dan mabrur. Yang paling utama, sejalan dengan kewaspadaan bersama kita, perilaku hidup bersih, mencuci tangan, dan juga makanan yang sehat, terutama itu ya yang tetap harus dikedepankan menjadi gaya hidup untuk tetap sehat buat masyarakat dan sehat Indonesia, Mbak Nadira. Siap. Terima kasih Pak Hermawan Saputra. Tadi juga ada Pak Rosidi Roslan sudah bergabung bersama kami dan berdialog bersama kami. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum.